Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada hari ini dan hingga saat ini, Allah telah kabulkan doa-doa kita dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Alhamdulillah. Semoga sampai akhir Ramadan. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bahas terkait dengan Ramadan. Mari betul-betul kita ilmui tentang bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mengilmui bulan Ramadan ini, bisa-bisa keluar dari Ramadan kita tidak dapat apa-apa. Padahal target utama daripada ketika kita masuk bulan Ramadan adalah apa, Pak? Adalah kita diampunkan dosa kita oleh Allah. Insyaallah kita akan bahas ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan pikiran kita terlebih dahulu, buka betul-betul mindset kita, kalau kita rubah, sehingga betul-betul di bulan Ramadan ini, ya, ketika kita menjalaninya betul-betul dengan penuh keikhlasan. Manfaatnya apa sih Ramadan itu untuk kita? Apa Pak manfaatnya, Pak? Bapak-bapak teh sudah ikut Ramadan berapa kali Ramadan, Pak? Banyak. Ada yang mungkin sudah 40 kali, betul? Ada yang 30 kali, ya. Ada yang bahkan mungkin sudah 50 kali ikuti Ramadan. Tapi masing-masing dari kita apakah pernah berpikir, saya puasa Ramadan, saya masuk di bulan Ramadan, manfaatnya buat saya itu apa? Gitu. Halo? Menambah keimanan dan ketakwaan. Oke, ada lagi? Banyak hal. Kira-kira manfaatnya itu dunia atau akhirat? Yakin loh, Pak? Dunia dan akhirat. Enggak mau kalah, pokoknya dunia dan akhirat dia dapat dua-duanya. Iya, kita tengok ya, kita tengok. Sejatinya apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ketika kita memasuki bulan Ramadan dan mengikuti episode Ramadan itu sendiri. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang ini banyak sekali kita hafal dan hampir setiap malam itu kita dengar hadis ini. Apa kira-kira hadis ini? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu yang pertama. Yang kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang ketiga, dalam sebuah riwayat yang ditulis lewat oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dan Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan wa 'arafa hududah wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu
an yatahaffadha fihi kaffara ma qablah atau kuffira ma qablah. Siapa yang puasa Ramadan dan dia tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan, maka ketika dia sudah melaksanakan itu, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar hadis ini dan kemudian kita setiap malam mendengar hadis ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Apa yang terbesit dalam pikiran bapak-bapak kira-kira? Ramadan itu apa jadinya? Pengampunan dosa. Itu target kita berarti, Pak. Ya, itu adalah merupakan target kita. Sampai nggak selesai Ramadan 29 atau 30 hari kita keluar dari Ramadan bersih dari dosa. Nah, jelas ya? Berarti targetnya sudah jelas nih, Pak. Ayo masing-masing tentukan ini target kita nih. Ya. Mau target berjamaah atau target pribadi, ini target kita. Jadi selama 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan, selesai Ramadan kita bersih dosa kita. Bisa insyaallah? Insyaallah. Ini harus diusahakan, Pak. Harusnya nggak pakai insyaallah lagi. Oh, sudah hari kelima loh, Pak. Betul tidak? Nah, ini harusnya ditentukan di awal Ramadan. Supaya apa? Supaya kita ini melangkahnya sampai 5 hari, bahkan sampai 29 atau 30 hari nanti on the track, tanpa kesana kemari. Tadi batasan-batasannya jelas. Maka kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan Ramadan itu adalah wa huwa syahru 'itqin minan nar, yaitu hari ataupun bulan pembebasan dari api neraka. Kita dibebaskan, Pak. Gitu ya. Jadi kita beruntung sekali punya Tuhan yang baik banget lah pokoknya. Kalau mungkin ditimbang-timbang ya dari balik sampai hari ini, kira-kira berapa dosa yang sudah kita lakukan, Pak? Baguslah. Jadi kalau masing-masing dari kita ini sadar, saya ini berdosa gitu. Betul tidak? Ya. Kita ini sadar, cuma Pak, ya gitu. Cuma di sini ini yang kadang-kadang kita masih belum sadar. Apa itu? Allah sediakan setiap tahun 1 bulan full, 1 bulan penuh untuk apa? Kita ini masing-masing untuk apa? Bersih-bersih diri. Yang sering kita lakukan menjelang Ramadan itu bersih-bersih masjid, bersih-bersih rumah, betul tidak? Nah, ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita jarang melihat diri kita sendiri sudah bersih atau belum. Kira-kira saya diampuni oleh Allah atau tidak di keluar dari Ramadan ini, gitu loh. Nah, ini ayo kita rubah, ya. Visi misi kita tentukan lagi. Tadi keluar dari bulan Ramadan ini harus kumaha cara namanya pokoknya, ya, kudu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Pak ya? Ini harus target, harus terjadi. Kenapa demikian? Karena kalau melihat dari baik itu hadis, baik itu Quran, baik itu kalam sahabat, baik itu athar sahabat atau tabi'in dan lain sebagainya, semuanya ini menuju goal daripada Ramadan adalah ya kita mendapatkan akhirat, bukan dunia. Bukan dunia. Oleh karenanya harus betul-betul kita setting ulang, kita format ulang cara berpikir kita terhadap Ramadan ini. Ya, jangan Ramadan itu hanya ikut-ikutan tradisi, Pak. Musimnya orang puasa ya ikut puasa, musimnya orang terawih ikut terawih, ya kan? Nah ini yang sering kita jumpai. Jadi puasa itu kita masuk puasa ya, pokoknya ikut-ikutan aja, nggak punya target. Sehingga kalau kita nggak punya target itu gini, umpamanya ini bapak mau jalan, Pak mau kemana? Ya mau jalan-jalan aja. Sampai mana? Guys, pokoknya jalan-jalan aja. Itu kira-kira enak nggak gitu? Pak Lukman ini setiap Sabtu ini kan jalan naik sepeda, gitu kan? Punya target mau kemana hari ini kan gitu?
Kalau nggak punya target, saya yakin muter-muter Bogor nggak jelas. Betul tidak? Sama Pak, kita bulan Ramadan ini kalau kita nggak punya target, ya kita muter-muter aja. Ya, kadang-kala nanti pengen tilawah, pengen sholat, pengen enggak ya enggak, pengen tidur seharian full tidur. Dalilnya naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh, ini kalau ini pakai dalil dan hadis ini sahih umpamanya, wah berat kalau muslim tidur semua. Untung hadis ini bukan hadis sahih, gitu ya. Bahkan di kalangan para ulama ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang menyampaikan itu palsu justru malah. Ya, nih karena bertentangan dengan amalia Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, jadi target Ramadan ini harus tercapai ya, seperti itu tadi. Nah, karena amalan kita ini Pak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah baligh. Bapak-bapak tadi dulu baligh usia berapa, Pak? Gak ingat ya? SMP atau SMA? SMP itu berarti kisaran 13 ya, 13 14. Nah, kalau pada saat 13-14 ya sampai hari ini kira-kira sholatnya full nggak? Pernah bolong nggak sahabat? Pernah. Itu gimana itu? Karena gini loh Pak. Nah ini mungkin bapak-bapak perlu dinasihatin kepada putra putrinya yang sudah balik. Karena anak itu kalau sudah balik itu ketika meninggalkan kewajiban ya ditulisnya dosanya sama dengan orang dewasa. Jadi nggak ada pengurangan. Nah, ini masih kecil baru balik, nggak ada begitu-begituan. Ya, pokoknya seandainya dia nggak puasa, ya sudah dicoret merah di situ, sama dengan orang dewasa. Jadi nggak ada, oh ini baru permulaan, malaikat kasih separuh, gitu. Nggak ada itu Pak. Ya, jadi ketika sudah mulai balik, maka amalan itu sudah langsung direkap dan sama persis amalannya orang dewasa. Imma itu sholat, imma itu zakat, imma itu puasa sunnah, imma itu puasa wajib, apapun semua yang dilakukan oleh anak yang sudah balik, maka itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Begitu pula dosanya juga sama. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu mengerti, cek putranya putrinya ini sudah balik atau belum. Ini kalau anak-anak perempuan, ya saya pernah meneliti itu Pak. Di anak perempuan itu sekarang nih akhir-akhir ini atau mungkin di tahun-tahun belakangan tahun ini cenderung mereka itu mulai haid itu adalah kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD itu sudah mulai banyak. Dulu saya ketika masih meneliti itu di 2009 itu dalam satu rombongan belajar siswa ya itu yang head di kelas 6 itu baru beberapa saja ya, kemudian 2 tahun berikutnya meningkat sudah mulai ada di kelas 5, berikutnya sekarang sudah mulai berada menjamur di kelas 4. Artinya kalau bapak-bapak punya putri-putri yang sudah usia kelas 4 SD, segera dicek sudah balik atau belum. Berarti di situ ketika sudah balik, maka batasan-batasan yang menjadi batasan orang dewasa pun sama harus diterapkan kepada putri kita tersebut. Nah ini perlu dicek Pak. Saya tanya bapak-bapak, putranya balik atau belum? Udah tahu belum Pak? Sudah ya? Nah, caranya gimana Pak? Perempuan menstruasi, kalau laki-laki setelah dia menuju basah. Nah, terus kalau gini, Dek, kenapa nggak sholat? Lagi dapat Pak, padahal enggak. Nah, ini yang perlu dijaga Pak. Saya itu dulu ketika pernah ya di sekolah itu jadi wali kelas. Saya itu punya daftar semua yang sudah balik. Jadi kalau yang anak perempuan, saya punya daftarnya. Kapan dia mulai haid dan kapan dia
selesai. Karena saya jadi wali kelas, jadi saya harus nggak punya daftar. Ketika saya punya daftar, saatnya dia sholat, kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Lagi halangan Ustaz dan lain sebagainya. Di tanggalmu kemarin, nah saya seperti itu Pak. Ini tanggalmu kemarin itu sudah lewat, kenapa masih nggak sholat? Akhirnya sholat. Disitulah. Karena kecenderungan anak-anak di awal-awal itu pasti seperti itu Pak. Nah ini perlu dijaga, ya. Karena tadi ketika sudah balik, amal perbuatan itu sudah mulai harus dipertanggungjawabkan, baik puasa dan lain-lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dosa-dosa yang mungkin sudah pernah kita lakukan, ya. Mari kita lihat para salafus saleh kita bagaimana memandang masalah dosa dan kesalahan ini. Memang betul, tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pernah melakukan salah, semuanya pernah melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Jangan kita berputus asa, Allah selalu memberikan taubatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mensikapi tentang dosa dan neraka di sini, beliau mengatakan begini. Kalau seandainya di langit ini ada yang berteriak, seluruh kalian pasti akan masuk surga, kecuali satu orang, umpamanya. Maka kalau seandainya ada perkataan itu dari langit, maka Umar bin Khattab mengatakan, saya khawatir kalau yang satu orang itu adalah saya. Kita itu masuk surga nanti ada dua macam, Pak. Masuk surga langsung. Yang kedua, masuk surga neraka dulu. Pilih yang mana? Pasti pilih yang langsung, direct langsung gitu ya. Ya langsung bebas gitu. Pakai Turkish Airlines. Ya, di sini Pak. Ya, kita pengen masuk surga itu kapan? Langsung, tanpa harus mampir. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam surga, tapi yang langsung, ya Allah, saya nggak mau mampir dulu, gitu ya. Jangan begini, udahlah surga, yang penting surga, mampir-mampir sebentar juga nggak apa-apa. Sebentarnya di neraka itu 1 hari 1000 tahun Pak. 1000 tahun, 70 tahun. 1 hari, ya, 1 harinya 70 tahun. Lalu bagaimana kita akan kuat? Jangan sampai. Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya dari langit itu dibicarakan semua kalian masuk surga kecuali satu, jangan khawatir, saya ini yang satu itu. Padahal kita lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di la kana Umar," gitu. Kalau seandainya ada nabi setelahku, kemungkinan besar yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar bin Khattab. Itu kata Rasulullah. Lu kurang apa orang yang amalannya hampir menyamai Rasulullah SAW. Beliau sendiri ketika mendapati cerita itu, beliau mengatakan, jangan-jangan saya yang satu itu. Apalagi kalau dibanding dengan kita, kira-kira bagaimana antara kita dengan Umar bin Khattab? Nggak bisa dibayangkan. Ya, Umar itu kasih apa Pak? Surat ke Sungai Nil, karena Sungai Nil mogok, nggak mau ngalir kalau ada persembahan. Umar surati Sungai Nil, wahai Sungai Nil, kamu harus mengalir. Kalau kamu nggak mengalir atas izin Allah, jangan mengalir selama-lamanya. Saat itu Sungai Nil langsung mengalir, hingga saat ini nggak pernah stop. Kayak gitu Pak, dibicarakan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Tapi beliau masih punya Pak, ketika khawatir kalau termasuk ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan kita lihat, menantunya Rasulullah alaihi wasallam, yang juga dijuluki Dzun Nurain, karena beliau dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah alaihi wasallam. Siapa putrinya Rasulullah? Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya. Jadi salah satunya
meninggal dunia lalu dinikahkan dengan putri beliau yang lainnya. Umar bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seandainya aku antara surga dan neraka dan saya tidak tahu kemana akan disuruh, maka saya akan memilih menjadi abu saja sebelum mengetahui di mana tempatku. Ya, jadi daripada mengerti di mana tempat gitu ya, mending jadi abu, nggak ada hisab, nggak ada apa. Nah, kita ini sudah kadung dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada kesempatan di setiap tahun dalam 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, adalah penghapusan dosa wa idqun minan nar, dan penyelamatan dari api neraka. Ini harus menjadi target utama kita. Lalu sebesar apa keinginan kita? Ya, sebesar apa keinginan kita untuk mendapatkan itu? Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Rabi'ah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki. Ya. Maisarah laki-laki atau perempuan? Dua-duanya laki-laki. Maisarah itu mungkin kalau di kita itu laki apa perempuan. Maisarah yang diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah itu adalah seorang laki-laki, pembantunya Khadijah yang menemani Rasulullah SAW dagang sampai ke Yaman, ke Syam, ya. Dan dialah saksi hidup ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, selalu dilindungi oleh awan dan tidak pernah merasa kepanasan. Dia saksi hidupnya sampai dia kemudian beriman. Khadijah beriman sampai kemudian Khadijah minta Maisarah untuk sampaikan ada Rasulullah SAW melamar beliau. Maisarah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat Nabi yang masih kecil. Beliau suatu ketika bilang begini, saya dulu itu mengkhidmat Rasulullah. Setiap malam Rasulullah bangun dan saya bangun yang menyediakan air wudu, tempat wudu beliau, saya nuangin sampai beliau salat. Saya melakukan itu. Lalu kemudian suatu ketika Rasulullah bilang, "Ya bunai, sal, kamu mintalah, minta apa saja." Maka kemudian Rabi'ah bin Ka'ab ini, anaknya masih kecil, mengatakan begini, "As'alullaha murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya hanya minta satu kepada Allah, agar saya bisa menemani Anda nanti masuk surga. Minta yang lain? Enggak, saya minta cuma satu. As'alullah murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta satu itu saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab ini dengan apa? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, ajak apa? Bantulah aku terhadap dirimu, kamu lakukan banyak sujud. Maksudnya apa? Banyaklah melakukan salat. Allahu Akbar. Ini seorang anak kecil, Pak. Ketika ditanya, "Kamu minta?" Mungkin anak sekarang akan beda, gitu kan? Nah, ini didikan Rasulullah SAW, anak kecil yang membantu Rasulullah di rumah Rasulullah. Ketika ditanya, "Kamu mintalah." Maka hanya satu, saya ingin menemani Anda nanti di mana? Di surga. Kayak gitu. Ini merupakan apa? Berarti pendidikan tentang masalah agama ini penting sekali, sehingga mindset anak-anak kita ya ketika Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa nahan diri, tidak makan, tidak minum saja. Ini tadi saya berangkat ke sini, Pak. Setelah masuk Talang sampai ke sini, sampai ke hampir masuk ke Villa Bogor. Itu anak-anak kecil-kecil, mungkin anak usia SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Mau perempuan, mau laki, keluar di jalan semua. Sebelum subuh, Pak. Sebelum subuh, entah mau kemana saya tidak tahu. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Malah kelayapan di jalan, bukan di mana? Di masjid. Mereka puasa, mungkin puasa. Dan ketika sudah puasa dipakai seperti itu, kalau mereka sudah balik, itu hisabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah Ramadan itu penting untuk kita? Tentu.
pasti penting untuk kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW ini menasihati kepada kita, Pak. Jadi tatkala beliau suatu ketika naik ke mimbar ini, mimbar Rasulullah itu ada 3 tangga, 3 undakan. Ketika Rasulullah naik, kaki yang pertama beliau mengucapkan amin. Kaki yang kedua, amin. Kaki yang ketiga, amin. Lalu kemudian sampai di mimbar dan beliau kemudian menyampaikan khutbahnya. Selesai dan turun dari khutbah ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah, Anda ini aneh gak biasa-biasanya? Kok tadi saya dengar amin, amin, amin sampai 3 kali? Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tadi itu ketika saya naik mimbar, malaikat Jibril bilang kepada saya, wahai Muhammad, tolong aminkan. Oke, kata Nabi. Malaikat Jibril mengatakan, rahima anfum mri'in, maka terhinalah, maka akan menyesallah, maka akan merasa rugi. Siapa itu? Rahima anfum mri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Menyesallah orang itu, hinalah orang itu ketika dia menjumpai bulan Ramadan, selesai Ramadan dan dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Amin yang kedua bagaimana ya Rasulullah? Tadi Jibril juga mengatakan, kemudian saya ucapkan amin. Artinya berarti kalau orang itu tidak selesai Ramadan, selesai Ramadan nggak diampunkan dosanya, maka Rasulullah kemudian apa? Mengaminkan kalau orang itu akan celaka, mengaminkan kalau orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita hindari. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan raghima anfum ri'in adraka abawahu falam yudkhilahul jannah. Orang itu akan terhina, orang itu akan menyesal, orang itu akan rugi gitu ya, kalau dia menjumpai kedua orang tuanya, tapi keberadaan mereka berdua ini tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya kita nih Pak yang masih diberikan orang tua, kok kita nggak bisa dapat tiket surga gara-gara berbakti kepada orang tua? Kita termasuk orang yang rugi. Kita termasuk orang yang diaminkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jangan sampai. Masih punya kedua orang tua? Masih? Atau yatim semua sih? Oh, ada yang yatim, ada yang yatim, ada yang yatim piatu, ada yang apa namanya masih belum gitu ya. Nah, beruntunglah kita Pak yang masih punya pintu surga. Mau bapak, mau ibu, atau dua-duanya. Kenapa demikian? Rasulullah katakan jangan sampai ya sebelum beliau ini wafat kita belum dapat tiket apa? Surga. Karena apa? Karena belum bisa berbakti kepada mereka berdua. Ini jangan sampai. Ini akan termasuk orang yang merugi. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian mengatakan amin. Yang ketiga, Jibril mengatakan amin kan wahai Muhammad. Rasulullah kemudian menyampaikan, Jibril mengatakan begini, wa rajulun dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Wahai Muhammad, akan merugi juga orang yang ketika namamu disebut tapi dia nggak mau berselawat kepadamu. Maka bagaimana? Dia adalah orang yang merugi. Maka kalau ada ucapan kita disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera kita ucapkan selawat, karena ketika kita mau berselawat kepada Rasulullah, selawat kita sampai kepada Rasulullah dan beliau akan mendoakan untuk kita semua insyaallah. Ya rabbal alamin. Ini hadirin sekalian, 3 nasihat Rasulullah yang kita garis bawahi di sini di bold adalah apa? Ketika masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan kok belum diampuni dosa kita oleh Allah, kita termasuk orang yang rugi. Maka bagaimana caranya? Nah, di sini Pak. Caranya adalah yang pertama, ya, kita melihat berbagai macam di Ramadan ini kegiatan kita ibadah. Tapi ibadah ini harus punya target. Baca Quran umpamanya, kan syahrul Ramadan ini syahrul Quran, betul tidak? Bulan Al-Quran.
sudah punya target Pak? Mau berapa kali khatam? 2 kali. Alhamdulillah sudah target. Ada yang 5 kali? Ada, alhamdulillah. Ada yang 10 kali? Ada, alhamdulillah. Ada yang 20? Enggak tahu. Para salafus saleh dulu Pak banyak sekali. Mungkin sering saya sampaikan ya. Masih ingat ya? Al-Imam Syafi'i khatam dalam 1 bulan berapa kali Pak? 60 kali. Imam Syafi'i loh. Ini yang aku mengikuti Imam Syafi'i. Ayo silakan ikuti sekarang. Giliran kunut nggak kunut bilang saya nggak sampai. Giliran baca Quran 60 kali dalam 1 bulan Ramadan, nggak ada yang bilang saya sampai, nggak ada yang bilang. Betul tidak? Nah, di sini Pak. Imam Syafi'i, muridnya menceritakan Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan beliau khatam 60 kali. Artinya apa? Sampai majelis ngajinya beliau di-pray dulu. Udah pray dulu ya. Maksudnya mau apa? Fokus membaca Quran. Sampai berapa? 60 kali. Ya kita nggak usah 60 lah Pak. Paling tidak tadi ya minimal. Masa iya sih 30 hari nggak khatam belas. Oh ini kayaknya mustahil. Ya kan? Padahal waktunya banyak. Biasanya kalau Ramadan, bapak-bapak kalau tidur Ramadan pada tarawih jam berapa Pak? Lebih malam atau lebih cepat dari sebelumnya? Atau sama aja? Saya yakin mungkin sebagian besar lebih malam. Nah ketika durasi lebih malam ini, ayo kita gunakan. Ya kita gunakan untuk apa? Baca Quran paling tidak. Minimal target baca Quran ini harus sampai 1 kali khatam dalam 1 bulan. Ya berarti ya kalau seandainya dibagi 1 juz itu kan ada berapa halaman Pak? Ada 20 halaman. Ini dibagi saja surat 5 waktu. Ya kan? 10 lembar kan? Nah, 10 lembar. Jadi pada sholat subuh berapa lembar, zuhur berapa lembar, asar berapa, maghrib berapa gitu ya. Kalau maghrib nggak bisa ya dijamak lah sama isyaknya gitu. Itu kalau dilakukan secara rutin 30 hari selesai Pak. Kebangetan kalau kita sampai dalam 30 hari itu belum khatam sama sekali ini. Kemana aja? Terus kalau para ulama mengatakan begini, terus kita ini butuh berapa kali Ramadan lagi untuk dihapuskan dosa kita Pak? Kalau Ramadan ini kita nggak sukses, betul tidak? Sedangkan kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup di Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu. Ya, kemarin di daerah Riau kalau tidak salah ada seorang yang ikut sholat bersama dengan imam, sholat tarawih. Kemudian apa? Pada saat sujud, ya, pada saat sujud di sholat tarawih belum sampai sholat witir. Kemudian imam dan makmumnya ini mendengar ada suara kayak orang mendengkur, gitu ya. Ternyata apa? Ada salah seorang kemarin malam Jumat. Ada salah seorang jamaah itu yang dipanggil oleh Allah pada saat dia sedang melakukan sujud. Nah itu kita nggak tahu Pak. Kira-kira ini kita mau seperti apa? Kalau Ramadan itu kita nggak beres-beres gitu. Ya. Kadang-kadang kita merasa terharu kalau melihat orang seperti itu. Kenapa nggak saya? Loh, kira-kira kita siap atau belum? Sudah siap Pak? Insya Allah. Ya, sudah siap. Alhamdulillah. Jadi puasa maksimal, ibadah sholat maksimal. Nanti kita akan bahas bahwa sholat tarawih itu bukan hanya sekedar sholat sunnah. Ya, sholat tarawih itu bukan sekedar sholat sunnah, Bapak. Jadi kalau bapak-bapak berangkat dari rumah ingin melaksanakan sholat tarawih, ini sholat tarawih masih full Pak masjid. Alhamdulillah. Jadi hari kelima masih full. Alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya. Amin. Ya. Jadi kalau bapak-bapak bawa sajadah mau ke masjid, mau sholat tarawih, jangan hanya berniat Bismillah saya mau sholat tarawih. Jangan. Kita ingat hadis tadi yang pertama. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri menegakkan salat di malam bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi satu-satunya salat sunnah yang dilakukan oleh seorang mukmin yang bisa melebur dosa dia adalah salat tarawih. Jadi
jangan kita anggap enteng. Ah, sholat tarawih sunnah. Ya sudah, kalau ada waktu yang dilaksanakan, nggak ada waktu yang sudah, jangan. Ya, maka kita perlu Bismillah, ya Allah, ampunkan dosa saya mau sholat tarawih ya Allah, gitu ya. Nah, apa bedanya qiyam Ramadan sama sholat tarawih? Apa bedanya qiyam Ramadan dengan tarawih? Kalau qiyam tidak diakhiri dengan witir. Oke. Tarawih diakhiri witir, qiyam tidak witir. Ada lagi? Kalau enggak, qiyam itu tidak mesti harus sholat, Pak. Beribadah yang lain selain sholat tidak qiyam mulai itu. Gitu ya. Dikir atau yang lain di malam hari pokoknya qiyam mulai lah gitu ya. Baik. Qiyam Ramadan itu istilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau melakukan salat qiyam itu selama 11 rakaat karena langsung ditutup dengan witir. Itu qiyam Ramadan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya, ini bacaannya. Jadi Rasulullah ini mengimami sholat, gitu ya, di malam Ramadan. Kemudian jumlah rakaatnya berapa? 8, 11 dengan witir. Bacaannya 1 kali rakaat 400 ayat. Itu qiyam Ramadan. Jadi kalau 400 ayat itu berarti surah Al-Baqarah sampai dengan surat Ali Imran. Ya kan? Al-Baqarah kan 280 384. Hah? Dia bilang 280 sekian lah ya. Kemudian ditambah dengan surah Ali Imran. Nah, itulah kira-kira rakaat pertama yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, sehingga disebut sebagai qiyamu Ramadan. Ibunda Zainab, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika qiyam Ramadan ini, beliau itu sampai ngikat kainnya, Pak, kain yang panjang diikat sampai ke plafon masjid, ya, diikat menjulur ke bawah. Untuk apa? Supaya nanti pada saat beliau capek berdiri bisa pegangan. Ini istri Nabi yang sudah pasti dijamin masuk surga. Qiyam Ramadan bersama Rasulullah itu usahanya sampai kayak gitu. Nah, ini disebut qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan itu berdiri menjalankan salat, ya, di bulan Ramadan, dan bacaannya satu rakaat adalah 400 ayat. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian berubah menjadi tarawih ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, menjadi tarawih. Tarawih itu artinya apa, Pak? Rehat, santai, gitu ya. Maka Umar bin Khattab kemudian apa? Karena Rasulullah SAW, dan itu dibudayakan sampai Abu Bakar, pada masa Umar sudah mulai nih jamaah ada yang mungkin ada yang selonjoran, ada yang dan lain sebagainya, gitu ya. Akhirnya Umar ingin menyatukan lagi supaya tarawih ini juga terus menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab berijtihad untuk apa? Dibuatlah tarawih. Tarawih jumlahnya berapa? 23. 20 rakaat plus 3 witir. Bacaan yang dibaca oleh sahabat Umar dan para sahabat pada saat itu, ya, adalah 1 rakaat 100 ayat. 1 rakaat 100 ayat. Jadi rakaatnya nambah menjadi 20, tapi setelah 2 rakaat rehat sejenak, kemudian berdiri lagi, 2 rakaat rehat sejenak, ya, berdiri lagi. Jadi tidak terlalu panjang. Kalau tadi Rasulullah SAW 8 rakaat tapi 400 ayat, gitu ya. Nah, disinilah kemudian menjadi apa? Tarawih. Tarawih berarti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jangan sampai kemudian tadi masalah ini yang sahih, semuanya sahih, dalilnya sahih. Mau yang 23 yang 11 sama saja, ya.
Baik. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, target sholat tarawih harus kita tentukan kembali. Bismillah ya Allah, saya mau sholat tarawih mengamalkan sunnah Nabi-Mu, ampunkan dosa saya ya Allah. Karena dengan wasilah tarawih ini dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah, Pak? Yang berikutnya, hindari dari hal-hal yang akan dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Ya, yang membatalkan puasa apa saja, Pak? Makan dan minum tentunya. Kemudian jima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Ya, ini saya tadi malam itu melihat sebuah tayangan, ada seorang apa namanya ya, Allah alam ya, ini mungkin yang mengaku dari di Malaysia. Itu live di Zoom meeting kalau tidak salah, itu direkam. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau seandainya berjima dengan istri di siang hari bulan Ramadan, akan puasa berdua bulan berturut-turut kan, itu ininya kafaratnya itu di akhir harus memerdekakan budak terlebih dahulu, memberikan 60 fakir miskin makan dan seterusnya. Kalau tidak bisa semuanya, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini naudzubillah min dzalik. Ya. Sang Ustaz ini mengatakan begini, caranya enggak begitu. Itu karena sahabat gimana? Di siang hari langsung dia melakukan jima dengan istrinya, maka kena hukum itu. Biar enggak kena, katanya gitu, Pak. Biar enggak kena, batalin dulu puasanya. Minum dulu, makan dulu, baru kemudian menjima istrinya. Nah kalau begitu nanti dosanya ataupun batalnya puasa itu karena dia makan dan minum, bukan masalah berjima dengan istri. La haula wala quwwata illa billah. Setuju enggak ya? Gol di Indonesia mungkin fitus gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini kemudian dipelintir-pelintir. Yang tanya itu anak muda. Kalau digituin senang enggak, Pak? Oke. Oh, alhamdulillah ya, ada angin segar di sini gitu ya. Jadi kan satu, memberikan statement bahwasanya mau membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tidak apa-apa makan dan minum, asalkan nanti dipotong beres kan gitu. Kemudian setelah itu apa? Melakukan jima dengan istri juga tidak apa-apa. Toh dosanya bukan melakukan jima tapi apa? Makan dan minum. Ya kalau gitu ya hancur agama ini, Pak. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu hindari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, kita hindari semuanya. Apa yang membatalkan pahala puasa, Pak? Banyak. Ghibah membatalkan puasa, bohong batalin puasa, banyak maksiat juga batalin pahala puasa. Puasanya sah-sah, kalau dibatalkan dia dosa. Tapi ketika puasanya dilanjutkan gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dibarengi dengan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin ya yang perlu kita gapai. Tarawih itu menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menggapai dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang namanya tarawih tadi ya. Berarti karakternya apa salat tarawih itu? Lama. Kemudian kita bisa santai. Kalau di sini sedang nih Pak ya. Seberapa menit tarawih? 8 rakaat ya? 1 jam? Oh, setengah jam. Cukup lah ya. Berarti kira-kira kalau bacaannya ya 1 halaman dibagi 2, mungkin 3, 4, 5 ayat maksimal, gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak gak ada yang ngeluh. Ya, imamnya lama bacaan. Insya Allah jadi ya Pak ya. Alhamdulillah. Tolong dipertahankan Pak. Jadi bapak-bapak teh dari rumah mau ke masjid, sholat tarawih itu bukan hanya sekedar sholat tarawih, tapi muatan daripada sholat tarawih itu adalah Allah akan ampunkan dosa kita. Ya. Kemudian perbanyak tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW selesai 2 rakaat, beliau selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang sering kita baca, Pak. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa
fa'fu anni. Itu terus dilakukan selesai 2 rakaat, jeda 2 rakaat, beliau doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus begitu. Jadi qiyam Ramadan oke. Kemudian bertaubat, ini yang perlu kita lakukan. Kemudian memperbanyak baca Quran, dan kita punya target dalam 1 bulan minimal 1 kali khatam. Insya Allah bisa ya Pak? Insya Allah. Nah, hati-hati bapak-bapak dengan berbagai macam hal penumpang gelap di Ramadan. Apa kira-kira penumpang gelap Ramadan Pak? Apa kira-kira? Banyak ngabuburit. Masih ikut budaya itu? Semoga tidak. Ya, semoga tidak. Kenapa? Ngabuburit itu Pak, itu bisa menghapus pahala Ramadan kita. Bapak ini sudah puasa dari pada subuh gitu ya, sudah dijaga sampai sore. Lah pada saat sore orang pada ngabring semua di jalanan, kita ikut maksiat di sana. Akhirnya apa? Yowes, Ramadan kita ini pahalanya hilang. Padahal pada saat ngabuburit itu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mengatakan bagaimana doa seorang mukmin menjelang buka puasa itu adalah doa yang la turaddu, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saatnya pada saat menjelang buka gitu ya, menjelang buka dikumpulkan putra-putrinya mungkin di rumah, silahkan berdoa. Kalau di masjid jadi ada iftar jamaah di sini. Ada. Ya udah, ketika ada iftar jamaah menjelang mungkin 5 menit atau berapa lah ya menjelang buka, ya silahkan itu digunakan untuk berdoa. Hening sampai masuk waktu adzan. Kan boleh iftar jamaah kadang-kadang ngobrol kalau gitu Pak, enggak jelas. Betul tidak? Nah, itu saatnya waktu mustajab. Monggo silakan gunakan doa, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian penumpang gelap yang lainnya apa? Hah? TV gitu ya. Ini juga penumpang gelap loh. Kalau kita nggak bisa kontrol, kita akan berjam-jam di sini. Ketika berjam-jam di sini, terus sampingnya Quran. Kalau bapak-bapak baca Quran terus ada ini, kira-kira nanti banyak yang dilirik yang mana? HP. Alasannya mungkin ada mushafnya di sini. Ya wes lah kalau gitu. Ya, kalau udah begitu ya semoga lah terserah gitu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Berarti apa? Bapak pernah melihat HP terus lagi baca Quran. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi hindari penumpang gelap ya. Jangan sampai kita terlena dengan penumpang gelap itu. Setan itu menggoda manusia. Kalau bapak-bapak diajak untuk melakukan yang haram pada saat Ramadan ini, saya yakin nggak akan mau. Tapi ketika itu dipalingkan dari hal-hal yang mubah, kita ini akan dilenakan dengan hal-hal yang mubah. Lihat handphone itu mubah atau haram tak? Mubah, boleh kan? Boleh. Tapi ketika kita berlama-lama, waktu kita habis. Yang harusnya kita gunakan untuk bisa amal soleh yang lainnya, ini terkuras habis dengan seperti itu. Alasannya apa? Kita kan ngaji. Oh ya udah kalau gitu udah. Ngaji di YouTube, ngaji di mana, monggo. Yang penting jangan sampai penumpang gelap itu menjelma yang kemudian membasmi kita sehingga waktu kita habis, amal soleh tertinggalkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, semua yang ini Pak, yang pertama target kita perlu kita tentukan di bulan Ramadan. Ya. Kedua, sholat tarawih, sholat qiyamul lail jangan ditinggalkan, karena ternyata sholat sunnah ini bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Di malam hari setiap malam Allah berikan waktu pengampunan kepada hambanya untuk apa? Diselamatkan dari api neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itulah setiap malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa untuk sukses di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum diakhiri barangkali mungkin ada yang mau bertanya. Di syuruk sudah mulai ada, tapi ini waktunya masih sekitar 12 menit sampai 15 menit setelah ada waktu syuruk gitu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung untuk masalah sholat tarawih, kalau misal tadi disampaikan bahwa setelah Khalifah Umar bin Khattab mengadakan sholat tarawih beramai-ramai di masjid, jadi kalau punya sholat tarawih itu apakah hanya afdholiyah dilakukan di masjid atau maksudnya ke kayak fardu ain masjid? Dan kedua, kalau misal kita melakukan di rumah karena ada halangan untuk masjid, misal rumah menunggu orang tua atau yang lainnya, itu apakah masih diperbolehkan seperti itu? Iya. Oh iya. Pada dasarnya yang namanya sholat tarawih gitu ya, namanya juga sholat sunnah, itu silahkan mau dilaksanakan sendiri di rumah boleh gitu ya. Afdolnya memang sholat tarawih itu adalah dilaksanakan berjamaah, dan itu yang pernah dicontohkan Rasulullah. Tapi ingat ya, Rasulullah juga tidak mencontohkan itu selama 30 hari penuh. Kenapa demikian? Karena kalau beliau seandainya sholat tarawih 30 hari penuh, maka umatnya akan mengatakan sholat tarawih itu adalah wajib. Itu bagian hikmah daripada sunnah Rasulullah. Artinya boleh kita laksanakan mau di rumah, mau berjamaah di masjid. Ya, di sini memberikan pesan bahwa sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan legal ada dalilnya adalah tarawih. Adapun seperti sholat tahajud ya yang dilaksanakan secara berjamaah gitu ya, ini juga merujuk qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sholat qiyam itu juga berjamaah. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi mau di rumah melaksanakannya sendiri ahlan wa sahlan gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan di sana, tetap sah. Pahalanya bagaimana? Ya pahalanya seperti kita melakukan sholat qiyam biasa gitu ya. Lalu lebih banyak yang mana antara di masjid sama di rumah? Allahu a'lam bishawab. Karena Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzibihi, kan gitu. Ramadan itu bulannya Allah dan puasa itu miliknya Allah, dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Terserah Allah mau dikasih berapa, kan gitu. Jadi tidak ada pokoknya harus di masjid, tidak ada. Jadi tidak pokoknya dan juga tidak wajib di masjid, gitu ya. Bukan berarti habis ini ya sudah kalau di rumah semua menjadi kosong, enggak juga. Ya, sholat isya berjamaah lanjut sunan tarawih itu kita nimbang pahalanya Pak kalau ke masjid ya. Berarti apa? Langkah kita dari rumah, sekali kita melangkah ditulis pahala, sekali kita melangkah diangkat kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumah sampai ke masjid. Kemudian apa? Salat berjamaah isya di masjid. Pahalanya bagaimana? Pahalanya seperti salat satu malam. Separuh malam, maaf. Seperti sholat separuh malam. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ketika dilaksanakan secara berjamaah Pak tarawih itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutibat lahu kaqiyamil lail." Siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai imam selesai ya, bukan selesai tarawih terus kita pulang imam masih lanjutkan witir, tidak. Sampai imam selesai, maka sholat tarawih yang kita lakukan itu ditulis oleh Allah, kita seakan-akan menjalankan sholat sunnah selama satu malam suntuk. Seperti itu Pak. Ya, ini keutamaannya. Ditambah lagi Pak, sholat jamaah subuh. Kalau Bapak melakukan sholat jamaah subuh berjamaah di masjid, maka juga ditulis seperti melaksanakan sholat semalam suntuk. Berarti sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita laksanakan berjamaah gitu ya di masjid, maka bagaimana? 2,5 malam kita seperti melakukan sholat full Pak, tidak ada pengurangan sama sekali. Ini kalau ini nggak akan bisa kita dapatkan ya kalau kita sendiri tadi mungkin di rumah nggak dapat seperti itu. Ini ada keutamaan yang lainnya. Demikian kira-kira Allah alam bisawab. Nah, ada lagi Pak? Cekap? Cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan
Allah ringankan kita semuanya untuk menjalani ibadah di Ramadan ini semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah mudahkan kita, berikan taufiknya untuk bisa merealisasikan target-targetan kita di dalam bulan Ramadan. Mau baca Quran, mau ibadah-ibadah yang lainnya, silahkan ditargetkan Pak ya. Untuk iftar silahkan ditargetkan, memberi makan ataupun memberi takjil atau memberikan fitr kepada orang-orang yang sahabat-sahabat kita muslim, maka silahkan ya. Jadi itu merupakan target pribadi kita semuanya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan untuk menggapai target itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudah bisa untuk sholat syukur.